Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Taruna Madya tingkat 3, Politeknik Imigrasi, nama Haider Aswar, nomor registrasi Taruna 2018-1386.1.01 dari program studi hukum keimigrasian kelas B. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi dari book chapter yang telah kami kerjakan yang berjudul Imigrasi di Masa Pandemi. Dalam book chapter yang kami kerjakan, kami membahas tentang apa saja yang terjadi selama masa pandemi di Indonesia dalam hal keimigrasian. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penerimaan tenaga kerja asing dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang ada dalam book chapter yang kami kerjakan, yang berjudul Imigrasi di Masa Pandemi, yaitu tentang penerimaan tenaga kerja asing dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Lebih dari 1 tahun ini, dunia tengah berduka karena menderita wabah penyakit menular yang cukup parah. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus disease atau COVID-19 yang sebelumnya telah dinyatakan oleh World Health Organization atau WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern atas peningkatan kasus yang signifikan dari negara-negara yang melaporkan kasus. PHEIC dapat diartikan sebagai salah satu peristiwa luar biasa yang menjadi risiko kesehatan publik bagi negara lain melalui penyebab penyakit internasional serta memerlukan respon internasional yang terkoordinasi dalam hal penanganannya. Mengingat bahwa wabah COVID-19 ini telah memberikan imbas yang merugikan pada berbagai sektor pemerintahan di Indonesia, maka segala bentuk kebijakan pada bidang keimigrasian harus menjadi perhatian khusus karena mengingat imigrasi merupakan pintu masuk negara atau state border yang mengandung makna sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan salah satu konsep fungsi imigrasi sebagai fungsi keamanan negara yang mengartikan bahwa imigrasi berperan dalam ketahanan suatu bangsa untuk menghadapi permasalahan baik dalam maupun luar teritori. Adapun elemen kunci dari fungsi keamanan, yaitu yang pertama, objek ancaman atau national security. Yang kedua adalah sumber ancaman. Dan yang ketiga adalah cara menghadapi ancaman. COVID-19 memaksa pemerintah untuk membatasi akses lalu lintas keimigrasian Indonesia sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Hal ini diwujudkan melalui Permen-Kumham nomor 3, 7, 8, dan 11 tahun 2020. Akibat dari COVID-19 yang telah tersebar di berbagai negara, terjadi penurunan yang cukup drastis akan jumlah orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, terutama pada negara Republik Rakyat Tiongkok, yang pada bulan Januari menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah terbanyak akan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, menjadi tidak termasuk dalam 10 kategori negara tertinggi masuk keluar wilayah Indonesia pada bulan Februari. Untuk penggunaan tenaga kerja asing atau TKA, Indonesia sendiri telah berlangsung sejak lama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat ahli ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. Untuk tujuan dari penggunaan tenaga kerja asing ini di Indonesia adalah untuk membawa skill dalam rangka ahli ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau transfer knowledge. Kehadiran dari TKA di Indonesia juga dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, sehingga dapat mendorong investor untuk menanamkan modal dan akan mempengaruhi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun selama pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, membuat penerimaan tenaga kerja asing sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, penerimaan tenaga kerja asing harus melalui beberapa tahapan yang cukup panjang dan tentunya harus melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia terus meningkat sejak 2013 hingga 2019. Namun, jumlahnya kembali menurun selama pandemi virus corona atau COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, ada 93.761 TKA yang bekerja di Indonesia sepanjang 2020. Jumlah itu menurun 14,4% dari jumlah tertinggi yang sebesar
109.546 TKA pada 2019. Hingga Mei 2021, jumlah TKA yang masuk ke Indonesia sebanyak 92.058 orang. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, penurunan jumlah tersebut lantaran masih berlakunya moratorium pemberian izin baru penggunaan TKA selama pandemi corona. Meskipun demikian, ada pengecualian bagi tenaga kerja asing yang bekerja pada proyek strategis nasional atau PSN dan objek vital strategis nasional. Pengecualian itu harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian atau lembaga terkait sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Penggunaan tenaga kerja asing tentunya mengundang pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Apalagi pada saat ini sedang terjadi pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia sehingga masing-masing negara harus melindungi warga negaranya dari penyebaran virus COVID-19 dengan cara membatasi mobilitas domestik maupun internasional. Salah satu contoh kasus yang menimbulkan reaksi dari masyarakat yaitu pada saat kedatangan 20 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta yang kemudian melakukan karantina selama beberapa hari di Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar pada tanggal 3 Juli 2021 untuk masih uji coba kerja mereka yang ada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sejak awal pandemi di bulan Maret 2020 lalu, telah banyak kebijakan yang dikeluarkan. Diawali dengan dikeluarkannya kebijakan pertama yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terkait perlintasan negara, ialah Permenkum nomor 3 tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang diresmikan pada tanggal 5 Februari. Peraturan ini berisi tentang penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan orang asing dari negara Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan ini dirasa belum cukup dalam menanggulangi penyebaran virus corona, walaupun sudah mengurangi intensitas arus lalu lintas masuk atau keluar wilayah Indonesia yang berasal dari negara Tiongkok. Dalam peraturan tersebut, hanya lingkup negara Tiongkok saja yang dibatasi akses masuknya ke negara Indonesia. Padahal, pada awal Februari tahun 2020, kasus baru virus corona telah ditemukan di negara selain Tiongkok. Kemudian, setelah menimbang perkembangan kebutuhan masyarakat, pada tanggal 28 Februari, pemerintah menyempurnakan Permenkumham nomor 3 tahun 2020 menjadi Permenkumham nomor 7 tahun 2020 tentang pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus. Pada tanggal 18 Februari 2020, setelah virus corona menjangkit 76 negara di dunia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengambil langkah terbaru dengan menetapkan Permenkumham nomor 8 tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan, serta pemberian izin tinggal keadaan terpaksa sebagai kebijakan ketiga perihal keimigrasian yang menyangkut darurat COVID-19. Regulasi ini menyatakan bahwa untuk sementara waktu, bebas visa kunjungan dan visa on arrival dihentikan bukan hanya bagi orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok, melainkan juga bagi 169 negara penerima bebas visa kunjungan Indonesia dan seluruh negara penerima visa on arrival Indonesia. Selanjutnya, regulasi keempat yang diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 ialah Permenkumham nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa orang asing dilarang untuk memasuki atau transit di wilayah Indonesia untuk sementara, terkecuali bagi mereka yang tercantum dalam pasal 2 pada undang-undang tersebut. Sekian mungkin dari penjelasan singkat terkait buku atau book chapter yang kami kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.